Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimahullah, marilah pengajian pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jemaah salat subuh rahimahullah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sholat subuh dan pengajian kita pagi ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Selanjutnya kepada donatur juga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan harta yang setelah didonasikan menjadikan amal jariah. Dan pada tim dari MBI juga kami ucapkan terima kasih atas segala sesuatunya sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah ini bisa streaming gitu ya. Dari tim TNI MBI sudah ada kemajuan. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya sehingga nanti semuanya kegiatan dari MBI ini bisa berjalan lancar dan ke depan akan lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, pagi hari ini sebenarnya Ustaz Nur Hadi yang misi, namun beliau tidak bisa hadir, belum bisa hadir. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan apapun. Untuk itu kami mohon pada pimpinan atau ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir untuk bisa mencukupkan pengajian pada pagi hari ini. Pada Bapak Haji Ngatimin MBD kami silakan. Dari kami ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu sehat sedaya? Napa bukti sehat? Alhamdulillah niki wae napa? Buktinya sehat adalah kita masih bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian pagi hari ini adalah momen untuk kita siap setiap saat. Ini ada kesengajaan dari Pak Nur, saya pikir. Dijajal di Pak Janadin itu pribun. Memang harus seperti itu. Karena kalau kita tidak siap dalam setiap saat, memang kita dituntut untuk siap menghadapi segala hal. Walaupun hal itu ada dua, ada yang positif dan ada yang negatif menurut kita. Tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya itu memang sudah diklarifikasi, ditakdirkan oleh Allah layak untuk setiap insan, siap untuk kita. Ngoten nggih Pak Guru. Pak Haji Sumaryadi ini guru kula. Maka kalau bicara di depannya guru ya kudu hati-hati. Mungkin enggak Mas kemari pun gajinya nilainya. Kalau di Medan itu bukan nilai, namanya kontennya rendah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengutip pagi hari ini mungkin bermanfaat untuk kita sekalian. Ini dari apa yang disampaikan di Perserikatan kita Muhammadiyah. Ini membangun agar kita seluruh warga Muhammadiyah itu
dalam keadaan menjalankan Islam ini penuh dengan keyakinan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan Islam ini memang agama yang sudah ditandatangani secara mutlak. Gusti Allah tanda tangan gitu ya. Artinya memang sudah di-SK-kan oleh Allah itu menjamin seluruh umat manusia yang memeluknya itu akan dijamin fi dunya wal akhirah itu hasanah. Itu tertanam di dalam hati kita. Lalu kita di dalam bermuhammadiyah harus seperti apa? Saya kutip ini siaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini dia yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ketika siaran itu dilongi, berarti saat ini sudah dilongi. Ini disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof itu bukan provokator, profesor. Profesor itu yang disandang orang yang memiliki profesi luar biasa. Ini diberikan sandang gelar profesor. Profesor Haidar Nasir ya, di sidang tanwir Pramuktamar Muhammadiyah ke-48 di auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini sudah kejadiannya memang sudah lama. Ini saya akan bacakan ya, supaya lebih fokus kita. Inilah yang bisa saya lakukan karena sejengkal dimajukan dan seinci ditinggikan, sehingga kami bisa menjalankan amanah ini dengan kekompakan dan keutuhan serta kebersamaan dalam spirit ukhuwah iman. Selalu ada dinamika dan selalu ada kegiatan berbagi. Saya rasa satu kalimat, tapi ya panjang ini ya kalimatnya, ini bisa diambil ya inti-intinya atau pengembangan materinya yang sudah kita lakukan. Cocok kalimat ini disampaikan ketika kita menghadapi program berikutnya. Ya. Muhammadiyah ini organisasi yang kita cintai, yang kita yakin dan percaya akan mengantarkan kita ke depan Jannatun Naim. Percaya non boten iki. Awake dhewe niki arep di sengkuyung mau diantarkan oleh organisasi tercinta kita ini ke depan Jannatun Naim, dengan catatan tentunya ya, dengan persyaratan. Persyaratannya itu mengikuti apa yang diupayakan oleh Muhammadiyah itu bisa mengantarkan, antara lain kita dimurnikan supaya bisa mengikuti ajaran Islam ini yang sebenar-benarnya. Emangnya agama Islam ini ajarannya ada yang nggak benar? Sebenarnya ajaran Islam itu hanya satu, ya, penafsiran dan pengembangan oleh ahli pikir dan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk mengembangkan itu biasanya bisa berkembang pemahaman yang bermacam-macam. Makanya ada golongan A, ada golongan B, ada golongan C, dan seterusnya. Dan di dalam ajaran kita juga Islam ini nantinya akan dipecah menjadi 70 pinten ini Mas. Ini Pak Guru, 70 sekian golongan. Ya. Harapannya adalah Muhammadiyah ini bisa mengantarkan, bisa menyampaikan ajaran Islam ini dilaksanakan yang semurni-murninya, sehingga persyaratan tadi yang saya katakan di awal itu bisa terpenuhi, bisa sampai di depan Jannatun Naim. Nah, masuk atau tidak tentunya kepada kita sekalian menerjemahkan, mengartikan dan mengimplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ora sah neko-neko, ajaran kita murni apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah, dan harus yakin kita bahwa Muhammadiyah ini punya kewajiban ya
Dan kewajiban yang ditunaikan oleh Muhammadiyah itu yakin kita bisa sampai di depan Jannatun Naim. Kemudian yang untuk sementara di dunia kita bisa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berada di dalam baldatun thayyibatun itu, kita di dalamnya. Ya, Muhammadiyah menyampaikan secara itu, lalu diterjemahkan orang Indonesia pada umumnya jenenge negara yang adil makmur, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengartikan adil makmur itu seperti apa? Itu Muhammadiyah sudah punya penegasannya. Tidak hanya cukup dari segi material saja, tetapi juga dari segi spiritualnya. Dinai okeh pun jika dimanfaatkan dan diartikan hanya banyaknya, itu tidak akan memenuhi kriteria baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Okeh ning ming rebutan, itu tidak memenuhi skop kriteria apa yang diharapkan oleh semboyan Muhammadiyah itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam paragraf atau kalimat yang disampaikan oleh Prof. Haidar Nasir tadi, ya, walaupun sejengkal tetapi mengalami kemajuan, ini diartikan dalam bentuk organisasi dan dalam bentuk kehidupan secara personal oleh kita masing-masing. Setiap harinya kita punya asa, punya harapan, dan punya upaya dan ikhtiar untuk memajukan kehidupan kita ini maju walau sejengkal. Tapi kata walau itu sesungguhnya menarik sekali bagi kita. Tidak sejengkal, tapi kita punya planning. Ya. Misalnya di wilayah kita masing-masing, masjid kita masing-masing, ada kemajuannya enggak? Di keluarga kita masing-masing, ada kemajuannya enggak? Walau sejengkal. Tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu, dan akan berbeda lagi dengan tahun yang akan datang. Harus ada kemajuan. Kemajuan itu ditandai oleh adanya indikator, ya, adanya satu bagian atau beberapa bagian yang beda dengan tahun yang lalu. Jadi kalau cuma sama saja, tidak kemajuan namanya, tapi kemandekan ya. Jadi harus ada kemajuan. Dalam segi apa? Dalam segi tidak hanya ibadah. Jadi, apalagi di ibadah ya, apalagi di ibadah khususil khusus, ibadah khusus harus leposo pripun. Ada kemajuan puasa sunnah enggak? Wingi karo saiki padha wae. Enggak itu yang diharapkan, tapi ada kemajuan. Dari segi fisik saja, fisik dalam jamaah kecil, kebersamaan kita jamaah kecil itu saya katakan tidak hanya di masjid misalnya, ini jamaah kecil. Jamaah besar adalah jamaah mendunia atau mengindonesia kalau kita. Ada kemajuan atau tidak. Jangan-jangan hidup kita ini hanya kemandekan. Mandeknya mik semua ya. Salat ya salat fardu saja, tidak ada tambah rawatib dan salat tawu yang lain, salat sunnah yang lain. Baik. Dari segi jumlah itu namanya kemandekan. Jadi 5 tahun yang akan datang harus seperti apa? Yang diawali dengan dari tahun terdekat kepada tahun berikutnya. Sampai kalau kita, Pak Nasirun, 2027 ya. Itu batas 5 tahun kita dari tahun yang lalu setelah kita diberi amanah. Tentunya sebagai pribadi kita juga seperti itu. Sholatnya bagaimana? Puasanya bagaimana? Puasa-puasa wajib saja Mas Indra. Menunggu Ramadan tiba. Tapi di luar itu kita tidak segera menyemai peningkatan ya. Oleh tindak masjid, ini juga Ustaz Janadi ini kena pukul ini.
Sebenarnya bukan pengurus saja, tetapi kebersamaan kita bersama-sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi planning kita adalah 5 tahun. Kemudian disampaikan juga oleh Prof. Haidar Nasir ini beberapa kemajuan, ya. Meski ada personal tapi bergerak dalam pergerakan sistem dan waktu periodisasi, ada yang datang dan ada yang pergi. Ini menarik, ya. Meski ada personal tapi bergerak dalam pergerakan sistem dan waktu periodisasi, ada yang datang tapi ada yang pergi. Sekarang ini bisa diidentifikasi atau bisa dimasukkan ke Masjid Baitul Izzah ini. Dari personal saja misalnya saja. Yang datang siapa? Ya. Yang pergi siapa? Ya memang ada yang bertahan. Tidak datang dan tidak pergi. Tapi dia namanya bertahan, ya. Kalau diidentifikasi di jamaah kita ini lebih cenderung banyak yang hanya bertahan. Kata hanya itu adalah konotasi menguatkan makna yang bertahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika kita terjemahkan ke dalam implementasi rukun Islam dan rukun iman juga harus ada itu. Ya, penerapannya seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan pada pengajian yang lalu. Itu kira-kira yang perlu kita renungkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya adalah yang datang itu lebih banyak daripada yang pergi, sehingga yang bertahan akan lebih, jumlahnya akan lebih banyak karena didukung oleh yang datang. Termasuk tidak hanya manusianya saja, programnya juga. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada tim pengembang Masjid Baitul Izzah. Dari segi fisiknya sudah pakai rompi ini Ustaz Janadi. Ini berarti apresiasi untuk panjenengan sami. Tapi tidak harus hanya mandek sampai di situ. Berikutnya ada ini siaran untuk menyiarkan kebaikan dari Masjid Baitul Izzah, supaya Masjid Baitul Izzah ini bersinar keluar, tidak hanya berkembang di dalam saja. Supaya kemanfaatannya itu bisa diketahui lalu tersiar. Karena siar itu juga, syiar itu juga sebuah ibadah, ya, ibadah yang baik. Nah, itu disiarkan sehingga orang lain bisa memanfaatkan kebaikan itu dan bisa meneladani kebaikan. Ini di tahun-tahun yang akan datang, hal-hal yang semacam ini oleh Prof. Haidar Nasir harus selalu dikembangkan. Jadi tahun yang akan datang harus lebih dari lebihnya itu baik, lebihnya itu positif daripada tahun yang sedang berjalan, apalagi dari tahun yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal-hal. Kemudian masyarakat kita, kata Prof. Haidar Nasir, yang sekarang ini haus keagamaan. Diperiksa, Prof. Haidar Nasir itu orang yang sangat memperhatikan perkembangan sosial budaya masyarakat. Masyarakat kita yang sekarang ini haus keagamaan. Makanya karena haus keagamaan sok golek sing neko-neko ya. Supaya terasa ya. Ketok itu. Begitu luas spektrumnya
dan Muhammadiyah ketika hal seperti ini harus hadir menanamkan nilai-nilai Islam yang meneguhkan dan mencerahkan serta dinamisasi kemajuan ini. Apalagi dengan adanya program daerah istimewa Yogyakarta yang kalau saya nilai itu lebih mengedepankan kebudayaan daripada nilai-nilai spiritual yang sejati, nilai-nilai Islam yang sejati. Ya, ini Muhammadiyah harus hadir di sana. Kalau konteksnya Muhammadiyah, tapi kalau konteksnya itu jamaah Muhammadiyah harus hadir di sana. Kayak gitu. Di sana untuk apa? Untuk mencerahkan. Mencerahkan itu kan ibaratnya menerangi ya. Untuk menerangi supaya pemahaman masyarakat itu tidak hanya glamornya, tidak hanya acara spontanitasnya di acara itu, tapi nilai-nilai keislamannya harus lebih dilekatkan lagi. Ini tugas kita bersama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, budaya silahkan berkembang, budaya silahkan berjalan, tapi harus kita gadokkan, harus kita terapkan nilai agama itu di dalam kehidupan yang seperti itu, kehidupan sehari-hari. Nah, ini tugas dari lahirnya Muhammadiyah itu sebenarnya intinya itu. Sehingga TBC itu bisa terhindar dari kita, tahyul khurafat bid'ah, hal-hal yang mempercayai, menandingi keesaan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Ini dia yang berat itu di situ. Tapi sesungguhnya Allah memberikan kekuatan kepada personal orang Muhammadiyah, terutama hadirin yang ada ini. Jangan malahan dipanggil untuk tugas suci, genduren gitu. Berat nih. Sejak lahirnya Muhammadiyah memang punya visi, punya tugas yang utamanya itu membersihkan keimanan kita, membersihkan keislaman kita. Bukan kita anti dengan kebudayaan, kesenian, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pikir itu kita sepele sesungguhnya tugas selama kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semboyan memurnikan ajaran Islam, bukan ajaran Islam itu tidak murni, tapi mengembalikan kepada keasliannya. Ajaran Islam itu bisa kita lakukan, baik secara personal, perorangan, keluarga, apalagi secara berjamaah. Saya pikir itu renungan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus kita berupaya hari esok harus lebih murni ajaran yang kita anut ini, hari esok harus lebih berkembang syiar agama yang kita anut ini. Hari depan akan berbeda dengan hari ini karena ada kemajuan-kemajuan walau disertai dengan penuh rintangan dan penuh tantangan. Kirang langkung nyuwun ngapunten Ustaz, karena ini ya ban serep itu seperti itu, ketika ban aslinya tidak bisa fungsikan, ya ban serep punya peran yang tinggi. Atas kerjasama kita dan semangat panjenengan, saya doakan pada pagi hari ini panjenengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, krasa liurip niku tenanan gitu. Wingi kan wing padha wae, wayahe ngantuk ya turu, wayahe ngelih ya maem niku mawon. Ming biasa-biasa, harus terasa tidak biasa tapi lebih luar biasa. Ngaten Pak Guru. Semangat dan tetap semangat, tataplah hari depan. Itu akan ada banyak tantangan, tetapi dengan adanya tantangan
kita tambah tegak untuk berjalan, tambah dewasa untuk berpikir dan bertindak. Ngaten. Kirim salam dengan keluarga yang hari ini tidak bisa bersama kita rawuh kecuali Mas Asadi, ini lengkap ini ya. Dari alif sampai yanya hadir di tempat kita ini. Nanti kita absen. Dan kita sekalian, mari kita berkiprah di Muhammadiyah ini dan niatkanlah bahwa apa yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nitip undangan besok pagi panjenengan sami beserta keluarga wajib rawuh ke pengajian Muhammadiyah kita yang kita cintai. Insyaallah akan dibersamai dengan semboyan antar cabang saling menguatkan, pembicaranya jauh dari Sumatera Utara. Ya. Jauh nih Pak. Ya, Pak Willy, Pak Weli. Demikian dapat saya sampaikan, tempatnya di Kelurahan Sendang Mulyo. Nanti di sana insya Allah akan digelar sayuran gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan kalau boleh izin Pak Nasirun, kopinya kita jual dengan murah supaya jadi duit gimana? Masih? Ya masih tersimpan di lazis itu beberapa kotak. Dijual murah mau nggih, yang penting jadi duit. Izin? Daripada expired nanti. Deal? Standar itu ketinggian. Bagi masyarakat kita ketinggian. Karena 75. Modalnya itu 60, nanti kita jual 50 gimana? Karena kalau ditunggu nanti expirednya entek. Ya, izin Pak Nas. Ya, terima kasih. Saya sudahi billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.